Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-6 tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara pembuatannya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12-18 jam. Nah, itu tadi adalah cara membuat tempe secara tradisional. Kedelai bisa diolah menjadi sebuah makanan yang lezat, yaitu tempe yang sering kita makan. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Nah, teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Nah, karena tempe itu termasuk makanan yang berprotein tinggi. Setelah ini kita akan mencoba mengerjakan beberapa soal. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui titik-titik pangan. Nah, kita isi teknologi. Bahan utamanya adalah kacang, titik-titik, dan ragi tempe. Nah, ini kita isi menjadi bahan utamanya, yaitu kacang kedelai. Ragi tempe berguna dalam titik-titik proses. Nah, kita isi proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Kemudian, ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat titik-titik kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Nah, kita isi saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Nah, konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Sekarang, Siti menghitung banyak gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Nah, Siti mengisi satu panci itu dengan 9 gelas. Satu panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya
volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Kalian bisa mempraktikkan sendiri di rumah dengan menggunakan baskom dan gelas. Setelah itu, kita mencoba mengisi lagi panci dengan beberapa gelas. Nah, jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Yang lebih banyak itu berarti yang membutuhkan banyak satuan gelas. Yang pertama, panci diisi menjadi 3 gelas. Kemudian yang kedua, diisi dengan gelas yang berjumlah 10. Yang ketiga, diisi dengan 2 gelas hingga bisa mengisi 1 volume panci. Kemudian panci diisi 6 gelas dan yang terakhir 1 gelas panci. 1 gelas mengisi panci. Nah, yang paling banyak yaitu 10 gelas yang diisikan ke panci. Bacalah teks bacaan berikut. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula, Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, maka akan terjadi pertengkaran. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Nah, dari teks tadi kita amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Sifat yang perlu ditiru yaitu muncul sikap tenggang rasa. Kemudian memahami perasaan orang lain. Yang ketiga, saling melengkapi satu sama lain. Yang keempat, menghargai perbedaan. Kemudian, memperkaya wawasan. Nah, itu tadi yang dicentang adalah sikap yang perlu ditiru, yang harus dihindari seperti perang antar suku, memicu pertengkaran, dan lainnya. Sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Jadi kita harus meniru
bersikap yang baik agar memberikan dampak positif. Tugas anak-anak yaitu aktivitas siswa halaman 43 sampai 44, poin A dan B. Sampai jumpa. Semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.